di Amerika yang dibuat di kantor pusat Sidang Jemaat Allah di Springfield, Missouri. Di waktu dia masuk dengan semua kelompoknya, yaitu pengawalan presiden, tapi dia itu seorang anak Tuhan yang sungguh-sungguh rindu melayani Tuhan. Amin. Seorang anak Tuhan dari Gereja Sidang Jemaat Allah. Jadi Gereja Sidang Jemaat Allah yang ada di dunia ini hampir 70 juta anggotanya. Walaupun kita di Indonesia itu relatif kecil, tetapi kalau saudara kemana-mana, di semua pojok ada Gereja Sidang Jemaat Allah. Itu sebabnya saya dan istri diundang oleh Pemda Papua Barat untuk hadir dan bertemu dengan Gubernur dan Sekpilda. Provinsi ini ingin melatih anak-anak mereka dan mereka mau serahkan ke Gereja Sidang Jemaat Allah. Amin. Mereka mau dikirim ke Amerika, mereka bilang buatlah asrama. Jadi pendidikan ini berbasis gereja. Mereka minta Gereja Sidang Jemaat Allah ini resmi dan Sekpilda nyatakan ini program resmi. Seperti dulu Papua itu dibina berbasis gereja, sekarang mereka mau bina berbasis Gereja Sidang Jemaat Allah. Ini luar biasa. Amin. Jadi saya dan istri dari Amerika itu, dari Los Angeles, berangkat ke Jakarta sampai di Manokwari, balik lagi ke Amerika itu biaya Pemda. Hotelnya biaya Pemda, semua biaya Pemda. Dan mereka bermaksud untuk mengunjungi Amerika sesudah ada perjanjian MOU ini, perjanjian dengan Pemda. Mereka mau lihat dan saya mau pertemukan Gubernur Papua Barat dengan Gubernur California. Kami sudah atur itu. Mereka ada tim 25 orang, bulan Mei mau berangkat ke sana. Tapi di anggaran APBD yang sudah keluar ini sudah ada dana untuk persiapan. Kelompok pertama 15 orang. Sebelum berangkat ke Amerika, 6 bulan akan dibina di SMU Lokon. Ini salah satu sekolah unggulan. Sudah ada 20-an sampai 30-an orang Papua yang masuk di situ, sudah dikirim ke Jerman, dikirim ke Cina, tapi belum ke Amerika. Jadi 15 orang mereka akan pilih, bina 6 bulan di situ, termasuk bahasa Inggris dan semua persiapan, lalu dikirim ke Amerika. Cuman pembinaan saja 6 bulan ini anggarannya 1,5 miliar. 6 bulan, belum studi di. Tapi ini luar biasa. Saya mesti berangkat malam hari ini ke Timika. Ada acara di sana. Saya mau bicara di seminar yang ada sekitar 150 sampai 200 pendeta, diatur oleh pendeta Jeffrey Hutagalung. Kemudian ada pelayanan-pelayanan di sana. Tetapi besok Bupati Timika minta kita ketemu. Setelah mereka dengar program di Papua Barat, mereka bilang anak-anak kami juga kami mau serahkan ke Gereja Sidang Jemaat Allah, bina di Amerika. Jadi puji Tuhan, karena saya kewalahan seperti ini, akhirnya saya cari di mana lagi satu SMA unggulan yang siap mempersiapkan anak-anak ini untuk berangkat ke Amerika. Ada satu pendeta yang sementara belajar di Amerika juga, pernah datang ke rumah saya, bilang, Pak Rudi, bapak saya itu punya SMU dan dia bina semua, tapi itu di Medan. Jadi oke, nanti bulan depan saya datang lagi. 24 Maret saya ada di sini, ada di Bali, Jawa Timur, kemudian di Jakarta sini, menuju ke Medan, membicarakan itu. Karena saya perlu lagi satu lembaga yang akan bina. Nah saya mau saja, saya tidak mau bawa mereka di Jakarta. Jangan mereka tertinggal di Jakarta. Ada lebih besar lagi, mereka mau ke LA, Los Angeles. Tetapi saya percaya ini adalah rencana Tuhan bagi kita, gereja Tuhan. Cari orang-orang yang akan dipakai, siapkan orang-orang yang akan dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Kalau mereka dibina, mereka akan kembali, mereka jadi berkat
Kenapa koneksi ini jadi dengan Papua Barat? Ada satu mahasiswa dari Papua dulu datang ke Jogja. Dia datang ke Jogja dan dia belajar di sana. Selama dia tinggal di Jogja, dia sebenarnya dari gereja lain, anak Papua asli ini, lalu akhirnya bergaul dengan orang, datang ke satu gereja. Sejak dia masuk di gereja itu sampai dia selesai pendidikan di gereja itu, dia kembali ke sana dan dia katakan di dalam acara rapat BPD, pada saat itu dia sudah menjadi kepala Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Papua Barat. Waktu dia kasih sambutan di BPD, bilang, saya tidak asing bagi Gereja Sidang Jemaat Allah. Saya tahu apa sih Gereja Sidang Jemaat Allah, dan sejak saya di Jogja sampai saya selesai, saya ada setia dengan Gereja Sidang Jemaat Allah. Walaupun dia pulang dengan gereja aslinya. Tapi dia sudah dapat, dan itu sebabnya dia bilang, saya tidak khawatir. Selesai saya temui dia dan semua pembicaraan ini jadi, akhirnya dia bilang, saya akan pertemukan Bapak dengan gubernur, dan saya bilang, kami sudah bicara dan ini sudah terjadi. Dan saya percaya Tuhan akan pakai kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Mungkin hal yang luar biasa dan hebat sekali kalau ada dua di dalam keluarga saudara Tuhan pakai dengan luar biasa. Tetapi kita berdoa supaya di dalam kehidupan keluarga kita, di dalam garis keluarga kita akan muncul orang yang akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Amin. Saudara mungkin ada di dalam rentetan ini. Saudara sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai keluarga bergumul dengan luar biasa, membesarkan anak susah sekali. Semua keadaannya seperti impossible. Tetapi di dalam keluarga saudara, Tuhan sedang siapkan satu orang yang Tuhan pakai dengan luar biasa. Amin. Pada pagi hari ini kita mau berdoa untuk ini. Nah, orang ini di dalam keluarga saudara, orang ini harus tahu apa tujuan hidupnya. Kalau dia tahu tujuan hidupnya, dia akan dipakai oleh Tuhan. Amen. Dan kita tidak tahu siapa dia. Dan saya tidak tahu saudara di dalam rentetan ini di mana. Seperti kesaksian tadi, Pendeta Ranti. Saya kenal keluarganya. Bahkan saya kenal tempat pelayanannya. Karena bapak mertua saya dari desa itu. Bahkan bapak mertua saya ini adalah orang pertama yang bertobat di gereja itu. Sesudah itu sampai hari ini kampung ini, desa ini sudah menghasilkan begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai dengan luar biasa. Saat tiba tanggal 24 di sini, 25, ya 26 saya sudah berangkat ke Manado, cuma tinggal 1 malam di Manado. Saya berangkat ke Gorontalo, tinggal 2 malam di Gorontalo. Saya ketemu Pendeta Dani Ranti. Dia Tuhan sudah pakai dengan luar biasa. Dia bukan pendeta berdiri di balik mimbar, dia bukan pendeta menggembalakan jemaat, tetapi dia pendeta, tetapi dia memiliki rumah sakit 110 tempat tidur. Melalui pelayanan di rumah sakit, orang-orang Gorontalo mulai mengenal Tuhan. Amin. Itu sebabnya saya pergi lihat. Saya percaya Tuhan pakai dengan luar biasa orang ini. Dia rasa ditolak. Kenapa saya proses kependetaan saya susah sekali naik? Saya bilang tenang saja. Tuhan akan adakan mujizat. Amin. Tuhan pakai. Itu anak saudara ya? Ya, adik papa saya. Ya. Bapaknya dengan bapak pendeta di sini adik ya, anak saudara sepupu pertama lah. Sepupu. Tuhan pakai. Sekarang kita lihat di dalam garis keturunan kita, di dalam keluarga kita, siapa yang Tuhan pakai. Saya kenal secara pribadi. Saya kenal
bapak dari Royce, hatinya untuk pelayanan, hatinya untuk Tuhan, kehidupannya Tuhan sudah panggil. Tapi saya kenal, tapi saya tahu Tuhan mau panggil. Tuhan sedang berapi. Amin. Amin. Tuhan. Mari sekarang kita lihat anak-anak kita sekarang ini. Setiap anak yang Tuhan percayakan kepada kita doakan. Anak saya yang kedua, yang pertama sudah selesai. Anak saya yang kedua, pertamanya sudah siap semua, mau sekolah Alkitab di kantor pusat gereja Sedemikian Allah. Karena ya saya tidak pernah memaksakan untuk orang dipanggil oleh Tuhan. Sudah beli semua tiket, karena dari tempat LA itu menuju ke Springfield, Missouri itu bisa kalau terbang langsung itu 4 jam, jauh. Jadi kita mesti mampir dulu di satu kota, sudah bayar hotel, sudah beli tiket pulang pergi saya, istri dan anak untuk antar dia. 10 hari sebelum itu dia bilang, "Papi, saya rubah pikiran saya. Saya mau ambil sekuler dulu. Sesudah itu saya ke sekolah Alkitab." Istri saya, ya maklum lah. Kalau istri tidak tahu nyanyi itu, kita tidak tahu penyanyi, istri suka nyanyi, saya tahu. Artinya langsung komplain dia. Kenapa begini? Saya bilang, jangan izinkan Tuhan bekerja dengan dia. Amin. Lalu, ya sudah habis semua uang itu. Saya bilang biarlah. Akhirnya dia melamar, dia masuk sekarang di sekolah yang dulu zaman Soeharto itu semua ekonomi ada sekolah dari situ. Berkeley, UC Berkeley, University of California, Berkeley. Untuk masuk situ hampir 30 orang mendaftar, cuma diterima dari 30.000 orang yang mendaftar, yang hanya diterima 5.000 atau 6.000. Mahalnya, susahnya masuk. Saya sebagai hamba Tuhan, saya tidak bisa bayar, tapi mujizat Tuhan terjadi. Amin. Luar biasa. Bulan Juni ini dia selesai. Dan dia masuk juga bukan di jurusan apa, jurusan Fisika Engineering. Baru-baru tahun terakhir ini, jurusan Fisika Engineering dari UC Berkeley ini nomor 1 di dunia. Di seluruh Amerika dia nomor 1, di seluruh dunia dia nomor 1. Jadi saya tidak tahu apa cara bagaimana saya percaya Tuhan akan pakai dia. Mari kita berdoa untuk anak-anak kita. Yes. Saya mau undang saudara-saudara untuk melihat tujuan hidup. Tujuan hidup anak-anak kita, cucu kita, generasi kita dari kitab Kejadian pasal 28. Mari kita arahkan kehidupan mereka. Mari kita bersabar hadapi persoalan-persoalan mereka. Mari kita terus bergumul seperti dikatakan di nuduk ratapan Yeremia. Ya, kita tangisi mereka. Anak-anak kita yang terbaring di tepi jalan. Anak-anak kita yang sudah dalam keadaan-keadaan yang kehidupan yang sudah brengsek, tetapi kita lihat dengan mata iman, Tuhan bisa rubah. Amin. Tuhan sanggup, Tuhan mampu. Mari kita buka Kejadian pasal 28. Saya undang kita baca firman Tuhan ini. Walaupun sudah 100 kali, 1000 kali saudara baca firman Tuhan, pagi hari ini Tuhan berbicara dengan cara yang istimewa lagi. Tuhan punya cara, Tuhan berikan satu pengilhaman baru. Mari kita baca dari kitab Kejadian 28 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-22. Maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam.
Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik dari tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Amin. Lanjut ayat 15. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau. Dan kemanapun engkau pergi, aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Tuhan berjanji kepada siapa? Kepada Yakub. Dan terus lagi, ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah, dan ini pintu gerbang surga. Keesokan harinya, pagi-pagi, Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuangnya minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel, dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan ini sebagai tugu akan menjadi rumah Allah. Dan dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Haleluya, amin. Ini firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala. Berkatilah firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah setiap telinga yang akan mendengar firman-Mu yang luar biasa. Karena kami percaya firman-Mu itu dahsyat. Bukan karena orang yang memberitahukan, bukan karena hamba Tuhan yang menyampaikan, tetapi karena firman itu sendiri itu dahsyat dan luar biasa. Berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan, supaya firman-Mu benar-benar akan menjadi rema, bukan hanya sebagai logos, bukan hanya perkataan, tapi firman yang hidup, yang bekerja di hati pribadi masing-masing. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Sebelum lagi saya mau cerita dulu satu cerita pengalaman dari seorang anak Tuhan di Amerika. Jadi Amerika itu ya sebagai satu pemberitahuan saja, ada satu pendeta kita tanggal 15 Oktober yang lalu dipanggil oleh Tuhan. Pendeta Else Ruth Ganda, suaminya Ganda, jadi poli, Tuhan panggil. Dia terjadi kecelakaan sendiri di mobil, lari di freeway,
Menurut laporan polisi, cuma oleng 3 kali, terguling 3 kali, dan mobil yang begini, ya miring. Jadi bolanya rodanya di penganan, bukan terbalik. Tapi setelah diperiksa dia meninggal di tempat. Jadi, ya, setiap hari kita hidup di sana itu hidup dengan seperti ini. Tapi dia memang ada kecelakaan, ada apa. Ya kita semua di sana selalu berdoa keluar rumah itu apa mau pulang lagi, karena hidup kita itu di freeway, bolak-balik jalan itu kalau cuma jalan 200 kilo, 300 kilo itu biasa. Ada satu anak Tuhan, kebetulan dia SIM-nya sudah tidak bisa diperpanjang lagi, dan karena cepat-cepat dia harus lari cepat. Sementara lari cepat, polisi sudah dapat, dideteksi oleh polisi dari kamera dari apa, wah itu udah cepat, langsung ditelepon polisi dari situ, langsung keluar ke kejar dia. Sementara dia lari cepat, sudah di luar batas, dari di sana batas 65, kalau 70 mil per jam itu masih oke, 72 oke. Tapi kalau sudah 80, 90 itu sudah terdeteksi. Sementara dia lari secepat ini, dia berdoa, Tuhan butakan mata mereka, Tuhan, malaikatmu berpasukan mengawal saya, supaya Tuhan tolong. Sementara lari secepat ini, buang, dia tabrak mobilnya di depan. Syukur dia tidak apa-apa. Dia tidak apa-apa, itu luar biasa. Lalu setelah kejadian itu dia berdoa pada Tuhan, Tuhan, kenapa engkau tidak dengar saya? Aku anakmu Tuhan, kenapa engkau tidak dengar Tuhan? Lalu, kenapa malaikatmu tidak dikirim Tuhan? Lalu suara Tuhan datang kepada dia. Nah, malaikat saya sudah berusaha untuk mengejarmu, tapi kecepatan kamu lebih cepat dari kecepatan malaikat. Baru hari itu saya tahu malaikat yang Tuhan kirimkan menolong kita kecepatannya terbatas. Kan malaikat itu cuma tapi terbatas. Ternyata malaikat itu waktu kejar mau selamatkan dia, malaikat itu juga lihat batas kecepatan. Malaikat lihat batas kecepatan. Di sana 65 dan polisi masih izinkan sampai 72. Lewat dari 72. Ternyata malaikat bilang, saya lari sudah maksimum 72, tapi kamu lari sudah 80, 85. Jadi malaikat ikut aturan, malaikat taat kepada peraturan. Ini dia dapat, dan dia saksikan, harus puji Tuhan itu semua sehat-sehat, tidak ada apa-apa. Setelah tabrakan juga dia bisa keluar dari mobil. Tapi biasa prosedur di sana dimasukkan, ditaruh di atas ini, diperiksa dulu di rumah sakit. Rumah sakit sudah bilang memang bebas semua, baru dilepas. Tapi dia dapat satu pelajaran, bahwa malaikat punya kecepatan sesuai dengan kecepatan yang ditulis di jalan-jalan. Jadi mulai hari itu dia bilang, mujizat bisa terjadi kalau kita taat kepada Allah. Ketaatan kepada Allah itu bisa terjadi. Haleluya, amin. Itu cuma pendahuluan saja. Itu cuma kebenaran yang saya tinggalkan melalui cerita. Tetapi apa yang kita akan lihat di dalam firman Tuhan ini yang luar biasa. Orang mesti tahu tujuan hidupnya, baru Tuhan akan pakai dengan luar biasa. Saudara lihat di sini, Yakub ini hidup di dalam keluarga orang yang percaya. Bapaknya orang yang taat kepada Tuhan. Kakeknya itu
orang yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Abraham. Yakub itu sudah 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun. Yakub masih kenal kakeknya dalam kehidupannya. Dan Yakub ini orang yang sudah di dalam keluarga Tuhan seperti anak-anak kita sekarang ini, tetapi secara pribadi dia belum bertemu dengan Tuhan. Tetapi karena Tuhan sudah berbicara kepada Abraham, Tuhan sudah berjanji, engkau dan keturunanmu akan aku pakai, dan engkau dan keturunanmu akan menjadi berkat bagi segala bangsa. Amin. Dan waktu Yakub masih di dalam kandungan, Tuhan sudah berkata, engkau bukan saudaramu. Tuhan sudah pilih dia. Tetapi kalau kita lihat sekarang ini, Yakub itu seperti yang kita kenal namanya. Yakub itu penipu. Tipu kiri, tipu kanan. Pokoknya mau capai sasaran. Karena di dalam pikiran Yakub itu berkat-berkat yang segunung yang dia pikirkan setiap hari. Jadi apa saja yang bisa dia lakukan, dia berusaha supaya berkat itu datang kepada dia. Berkat itu datang kepada dia. Karena dia berdiri atas firman Tuhan bahwa saya ini akan diberkati. Tapi sebenarnya dia tidak tahu, dapat berkat itu bukan dengan caranya. Kita tidak bisa merekayasa supaya anak kita diberkati oleh Tuhan. Kita tidak bisa merekayasa supaya anak itu akan datang kepada Tuhan. Anak saya yang kedua ini, sejak dia kecil, Pak pendeta kenal dia. Yang kedua, Reinhard. Saya dapat namanya waktu saya masih duduk SMP. Ada satu pendeta yang datang, nama saya Reinhard Gottfried, dan namanya dia terangkan Reinhard itu artinya, itu bahasa Jerman, Reinhard, hati yang suci. Amin. Gottfried itu God friend kalau bahasa Inggris, tapi bahasa Jerman Gottfried, sahabat Allah, hati yang suci dan sahabat Allah. Jadi waktu dia lahir saya bilang, anak pertama saya namakan nama saya, jadi junior. Anak yang kedua, anak ketiga mencari di Amerika tapi susah nggak jadi. Bukan nggak jadinya, mahalnya. Kita kerja sibuk-sibuk, istri bilang, kamu saja yang punya anak, bukan saya. Jadi nggak jadi. Tapi ini anak yang kedua ini, dan saya berdoa supaya dia Tuhan akan pakai. Amin. Jadi waktu itu sudah namakan seperti itu, tapi pertumbuhannya lain daripada lain. Dari umur kecil saja dia keras orang. Saudara, kalau kita mau suruh dia, kita lagi santai-santai dulu, Rin, tolong ambil itu. Dia lihat dulu, tapi nggak buat apa-apa. Tapi dulu, ambil sendiri. Itu baru 5 tahun itu. Saya kok lagi bikin begini mau disuruh. Dengan ibunya, kalau ketemu ibunya itu sudah rame argumentasi. Dibilang 1, dia bicara 10. Jangan seperti itu. Akhirnya waktu SMA, sebelum SMA, baru kelas 1 SMA, dia sudah bilang, saya sudah mau keluar dari rumah. Saya sudah mau tinggal sendiri. Oleh karena di sana anak-anak umur 18 tahun itu sebenarnya sudah bisa tinggal sendiri, keluar dari rumah, tinggal sendiri, itu kebebasan. Dan saya bilang, no, jangan dulu. Tidak, saya bisa hidup. Bagaimana kamu hidup? Saya akan cari kerja, saya akan biayai hidup saya bisa hidup sendiri. Tidak, kami berdoa. Itu dalam pergumulan. Tapi satu hari, dia bertemu dengan Tuhan. Jadi anak-anak itu bukan jaminan setiap hari masuk gereja, setiap hari ikut kebaktian, setiap hari semua kegiatan-kegiatan. Kita harus berdoa supaya dia bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Amin. Ini tugas pertama kita untuk mempersiapkan anak, mempersiapkan generasi. Kalau Tuhan pakai salah satu anak saya, anak saudara, untuk Tuhan itu luar biasa.
dalam keturunan saudara ada yang Tuhan pakai dengan luar biasa, saudara bisa kenal, oh itu sebabnya dulu saya dari tanah Goshen, dari tempat ini saya dipanggil oleh Tuhan sampai ke Kanaan, sampai ke Jakarta, sampai di sini. Itu sebabnya saya bersusah-susah dulu. Ternyata saya bawa anak saya bisa hidup di sini dan Tuhan akan pakai. Tadi didoakan supaya jadi semua jadi itu. Lalu saya teriak dari bawah, tidak mustahil juga jadi presiden seperti Jokowi kan? Ya enggak mungkin. Tidak mustahil juga jadi gubernur seperti Ahok. Tidak mustahil. Jadi di Indonesia ini sudah tidak ada yang mustahil bagi Tuhan juga. Amin. Dan di dalam itu keluarga. Jadi kita berdoa, ada saya bergumul mungkin, atau kakek nenek saya bergumul, datang dari mana, datang di tempat ini, kenapa datang di Indonesia. Ada Tuhan mau pakai satu dari anak-anak kita, dari keturunan kita dengan luar biasa. Tetapi yang kita berdoa supaya dia pengalamannya akan dapat sebagai pengalaman dia. Saudara jangan kecewa, saudara jangan sakit hati kalau saudara lihat anakmu amburadul. Cuman saudara, satu yang saudara pakai, saudara percaya ada mujizat di dalam Tuhan. Amin. Luar biasa, istri saya sudah bingung. Atur bagaimana, saya bilang mulai hari ini sampai ada peraturan di dalam keluarga, keputusan kepala keluarga itu, bukan keputusan presiden. Stop, ada urusan apa? Saya yang urus. Jadi dia ada perlu apa-apa, pakai orang ketiga. Untuk urusan dengan mamanya, pakai, karena dia orang keras. Tapi waktu dia datang kepada Tuhan, dia bertobat. Saya harus korbankan waktu. Dia akhirnya berkelompok dengan anak-anak musik ini, karena dia suka musik. Padahal dia, saya bilang, sampai Tuhan datang tidak akan tahu musik. Ini saya salah. Karena sudah dari kelas berapa, sudah macam-macam musik dia belajar, semua cuma numpang lewat, segala macam, sudah alat musik apa dia mau. Akhirnya dia mau ketemu, mau bergrup dengan anak-anak itu. Betul, grup dengan anak itu. Tapi Tuhan pakai itu hanya untuk masuk di dalam grup ini. Dia akhirnya bertobat di sini. Saya harus korbankan, ada satu hari, setiap hari Minggu saya mesti antar dia 1 jam. Saya harus mengendara 100 mil, itu berapa kilo ya? 150 kilo. Pulang pergi 300 kilo. Pulang pergi, antar saja. Malamnya sesudah ibadah lagi di gereja, selesai ibadah saya harus jemput dia, karena dia mau gabung dengan anak-anak ini. Puji Tuhan, anak-anak orang Indonesia sudah semua merasa berbahasa Inggris, dan mereka itu kalau Hillsong datang ke Amerika melayani di gereja itu, mereka termasuk musik, di pendukung musik. Jadi ini internasional. Anak saya tertarik dengan itu. Suka ketemu ini orang-orang Hillsong dari Amerika datang di gereja itu, gereja yang besar itu. Tapi akhirnya berbuahkan hasil yang luar biasa. Yaitu satu hari dia datang ketemu saya, Papi, saya sudah tahu apa artinya kalau kamu berdoa, Papi, Mami, anak-anak Tuhan berdoa sampai menangis di gereja. Dia bilang, saya sudah tahu apa artinya itu. Saya ikut camp, akhirnya saya serahkan hidup. Saya juga tidak sadar saya sudah menangis di hadapan Tuhan. Saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Dia sudah terima Tuhan, dan mulai hari itu hidupnya mulai ada. Bukan merubah 100% ya. Dia sudah menyatakan diri, saya mau berubah. Tapi sifatnya sehari-hari mesti dipoles, proses. Dia masih keras seperti itu, sehingga ada satu waktu istri saya sampai kecewa, sampai katakan, kamu sudah bertobat, kenapa kamu masih begini? Saya langsung bilang, stop. Dia sudah ambil keputusan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada perubahan yang terjadi, tapi masih ada sifat-sifatnya yang Tuhan masih mau poles. Jadi kalau saudara ketemu dengan orang macam begini, bersabarlah. Izinkan roh Tuhan yang kerja, bukan rohmu. Amin. Yang bisa merusak hidupnya. Ada
anak Tuhan baru terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sifatnya yang lama masih kadang-kadang timbul. Izinkan Roh Kudus yang kerja, bukan kita. Serahkan kepada Tuhan, karena itu pekerjaan Roh Kudus, bukan pekerjaan manusia, bukan pekerjaan pendeta, bukan pekerjaan majelis, bukan, tapi pekerjaan Tuhan, supaya betul-betul Roh Tuhan yang bekerja. Puji Tuhan, semua itu diproses sekian tahun. Sampai istri saya kalau dulu juga kalau mau makan apa semua itu main perintah. Makanan tidak enak, wah harus suka yang lain. Akhirnya sekarang waktu kami kunjungi dia di San Francisco, di Berkeley, istri saya bilang ini dia sudah tahu apa artinya hidup. Yakub itu hidup di dalam kemewahan semua seperti ini. Waktu konsekuensi penipuan, ada kerjasama dengan ibunya, siap dibunuh. Akhirnya ibunya harus berdusta juga kepada bapak Yakub ini. Oh, oleh karena maksudnya kepada bapak Ishak, bapak dari Yakub. Oleh karena anak kita yang pertama sudah kawin dengan orang yang tidak percaya, baiklah kita mengirim anak kita cari pacarnya di dalam keluarga. Padahal itu semua cuma alasan. Oleh karena dia sudah dengar bahwa Ishak berjanji, Esau berjanji. Esau berkata bahwa kalau bapak sudah meninggal, kamu pasti akan bunuh. Jadi akhirnya diaturlah. Atur lagi apa? Penipuan. Supaya Yakub ini diberkati. Esau lagi cari persembahan, memasak, cari hasil buruan. Ibunya sudah atur, masak. Ibunya sudah pakaikan sesuatu yang bisa tutup kulit dari Yakub, supaya berkat Abraham itu turun ke Yakub, bukan ke Ishak. Coba lihat. Yang dikejar itu apa? Berkat. Oleh karena memang Tuhan sudah berjanji bahwa Tuhan akan memberkati Abraham, memberkati anaknya, memberkati cucunya, memberkati keturunan-keturunannya, sampai terus menerus keturunan Abraham akan diberkati oleh Tuhan. Saya percaya ada banyak di dalam gerakan kebangunan rohani sekarang tersisih orang-orang seperti Yakub. Kenapa? Mereka berkumpul di dalam gereja, datang di gereja, doa, puasa, ikut pelayanan, semua mengharapkan berkat Abraham, supaya saya diberkati, supaya saya jadi orang besar, supaya saya, semua itu motivasi Yakub ada. Tapi saya percaya motivasi Yakub itu tidak 100% kotor. Karena dia berdiri atas firman Tuhan kepada Yakub. Tetapi orang-orang punya motivasi yang besar seperti ini, Tuhan cuma korek sedikit saja dalam hidupnya, dan orang itu akan dipakai dengan luar biasa. Sebabnya jangan heran kalau saudara bilang, oh orang ini ada teman saya kenalan dari satu pendeta yang besar sekali di sini. Dia katakan kepada saya, wah itu teman saya. Waktu istrinya ribut-ribut, dia disuruh tidur di sofa di luar. Orangnya begini. Tapi saya bilang kepada dia, orangnya hebat. Dia punya motivasi yang tinggi, tapi dia punya masih motivasi yang salah. Sekarang Tuhan robah, dapat motivasi yang luar biasa. Tuhan pakai dengan luar biasa. Amen. Itu yang saya percaya. Itu sebabnya kalau saudara hadapi anak-anak saudara, adik saudara, saudaramu sejauh mana, kalau dalam keadaan begini cuma satu saja. Kalau saudara bisa katakan orang ini orang hebat, luar biasa ya, tapi orangnya masih bisa kita katakan jahat dan semua penuh dengan segala ketipu, berdoa supaya Tuhan adakan mujizat, Tuhan robah dia. Karena apa?
Yakub itu berubah bukan karena kemauannya. Ya kan, dalam cerita ini dia sementara tidur, dia ambil batu, dipakainya, dia tidur. Tetapi Tuhan berbicara kepada dia melalui mimpi. Ini yang saya percaya. Kemanapun kita pergi, anak-anak kita pergi, Tuhan akan kejar dia. Doa ibu Yakub ini tidak berhenti di situ. Karena ibu Yakub bilang, pergi saja. Sesudah reda hati dari saudaramu, kembali dan bawa calonmu. Itu maksudnya. Lalu yang datang bukan manusia, yang datang Tuhan. Jadi Tuhan yang mempunyai inisiatif untuk menolong anak-anak kita. Kalau saudara di sini sebagai anak yang sudah terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percayalah Tuhan yang akan berinisiatif mencapai orang tuamu, bapamu, ibumu, saudaramu. Inisiatif dari Tuhan. Karena Tuhan berbicara di ayat 12, maka bermimpilah ia, di bumi akan didirikan sebuah tangga. Jadi ada komunikasi antara Allah dengan Yakub. Anak-anak kita yang sejauh manapun, Tuhan akan komunikasikan dia. Firman Tuhan yang dia sudah dengar di sini, walaupun dia cuma datang untuk menyenangkan bapa, menyenangkan ibu, firman Tuhan itu akan tertanam di hati, di pikiran dan hatinya. Tuhan akan pakai pada waktunya. Dan itu dikatakan, maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan nampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Ayat 13. Next. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman. Jadi banyak kali kita berkata, anak kita sudah jauh, anak kita tidak bisa bikin apa-apa, tetapi Tuhan akan kejarnya. Ya. Tuhan kejar dia. Kita percaya hidup kita sudah diserahkan kepada Tuhan, anak-anak kita sudah dikuduskan di dalam Tuhan. Tuhan akan pakai. Dan terus keturunanmu, ini dia kembali ke di ayat 14. Janji kepada bapaknya diulangi di pikirannya. Karena waktu dia masih kecil, dia tahu bapaknya Ishak pegang janji itu. Masih dia kecil, bapaknya Abraham masih hidup, kakeknya selalu berbicara tentang janji itu. Ada janji dari Tuhan. Walaupun keadaannya semua serba salah, semua serba berkekurangan, semua serba semrawut, semua tidak ada harapan apa-apa, tetapi janji itu dipegang terus. Saya di Amerika 8 tahun pertama, seperti tidak ada orang yang memperdulikan saya. BPP datang, saya bilang cuma sepenggal secara kertas saja saya perlu. Bolak-balik tidak diizinkan. Akhirnya datang satu waktu 2004, ketua umum yang sekarang datang. Ketua umum saya undang, mari datang ke Amerika, kita resmikan gereja Sering Jemaat Allah. Waktu itu ada 7 gereja, sudah ada 7 gereja Sering Jemaat Allah. Resmikan organisasinya supaya saya bisa bergerak. Karena tanpa organisasi ini, hubungkan organisasi ini dengan organisasi yang besar, Assembly of God Amerika. Setelah dihubungkan, kita bisa lakukan sesuatu. Tuhan bekerja di tengah-tengah keadaan seperti ini. Tapi kalau mau bilang mau menyerah, sudah menyerah. Tapi dalam keadaan begini kita cuma ingat janji-janji Tuhan. Kalau bukan janji Tuhan, tidak bisa. Dan di ayat yang seterusnya 14-15 itu janji firman dari Tuhan. Ketika Yakub bangun dari tidur, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Anak-anak kita bisa berkata begitu. Mereka satu saat bertemu dengan Tuhan di dalam situasi mereka yang paling, pada titik yang paling rendah. Mereka akan ingat semua. Dan saya percaya kalau semua ada di dalam situasi ini, masih ada rasa hebat yang sebesar, masih rasa luar biasa yang mau menghalangi Tuhan kerja di dalam kehidupannya. Kalau masih semua itu ada, sebelum masuk kepada sama sekali tidak ada harapan, masuk pada titik yang dimana tidak bisa maju, tidak bisa mundur,
Tidak bisa terbang ke belakang, tidak bisa kiri kanan. Waktu dia menyerah sepenuhnya kepada Tuhan, mujizat terjadi. Nah, saya ingin kita ambil langkah praktis apa yang bisa kita lakukan. Tuhan sudah datang, Tuhan sudah berfirman. Langkah praktis apa? Sesudah Yakub berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang surga. Di dalam pertemuan itu, Yakub membuat keputusan. Oleh karena Tuhan akan berbicara kepada saudara, Tuhan berbicara kepada anak-anak saudara, Tuhan berbicara kepada saya, berbicara kepada kita semua. Kalau kita tidak punya tindakan iman, nothing. Tidak ada yang mau terjadi. Ada tindakan iman yang kecil saja. Kalau saya bisa katakan, tindakan iman sikap kepada 3 hal ini. Ini yang saya mau kita simpan dan bawa pulang. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuangnya ke atas minyak. Ini hanya sebagai lambang saja. Saya mau datang kepada Tuhan. Ini bisa sebagai lambang saja. Saya mau datang ke depan. Ini sebagai lambang saja. Saya mau berdiri. Saya mau mengangkat tangan. Tetapi apa isi dari tindakan itu? Apa isi dari saudara datang ke depan? Apa isi daripada saudara angkat tangan? Ataupun saya hanya minta berdiri saja dan katakan itu di dalam hati. Apa itu? Dalam kehidupan Yakub yaitu itu dalam satu kata itu natsar. Semua mahasiswa Parakletos pendeta di Manado waktu saya mungkin tahu kesaksian saya. Saya sudah mati, kalau mati sudah mati. Saya sudah operasi berkali-kali. 42 hari di rumah sakit. Pertama 64 hari tidak bangun. Sementara dalam keadaan proses mati, semua sudah tahu mati, saya buat natsar. Saya berjanji kepada Allah. Kemarin Om Pit Mailangkai, sesudah saya mengutarakan program-programnya akan dijalankan kerjasama dengan Papua Barat, kerjasama dengan Timika. Saya juga dari Timika berangkat ke Jayapura. Di Jayapura kami akan bicarakan dengan tim dari Amerika, rapatkan mau bangun helipad di suku Abun yang bulan November saya pimpin 34 anak muda dari Amerika untuk menginjil di suku Abun. Ini follow up-nya. Dirikan helipad, saya sudah bicara dengan Helifida, bosnya di sini dibilang kamu mau pelayanan lagi di sana, saya beri 4 helikopter, 2 pesawat. Bulan Juni kami akan balik lagi dengan anak-anak muda dari Amerika mau masuk ke suku Wana, Sulawesi Tengah. Untuk di sana saya sudah minta supaya Helifida ini dukung kami. Kami akan dukung dengan helikopter. Ini pelayanan di suku Wana, di puncak gunung sana sebelum yang warna-warna hijau-hijau sana, sebelum penghijauan di gunung-gunung itu. Kita masuk bawa darah salib Kristus. Saya tahu pada saat saya sedang menderita, sudah mau mati, saya katakan Tuhan, izinkan saya hidup supaya saya mau melakukan kehendak-Mu. Amin. Karena itu tujuan hidup kita semua tidak lain daripada mau melayani Dia, untuk Dia. Berkat Tuhan sudah janjikan, berkat Tuhan sudah katakan di firman Tuhan di kitab Galatia dikatakan, jika kamu milik Kristus, kamu keturunan Abraham. Itu Galatia 3 ayat 29. Jika kamu milik Kristus, kamu keturunan Abraham. Kalau kamu keturunan Abraham, kamu berhak menerima janji-janji Allah. Itu di ayat yang 3 ayat 29. Jadi kita ini sudah
Saudara belum bertemu dengan Tuhan seperti Yakub bertemu dengan Tuhan. Saya percaya saya punya program-program ini untuk muliakan Tuhan. Sudah waktunya saya minta izin. Doakan dan kita mau terlibat di dalam pelayanan ini. Saya kemarin ketemu dengan satu orang, saya bilang, saya punya mimpi sebelum saya mati, saya mau tinggalkan mau bangun satu universitas di Jakarta ini. Universitas Kristen. Saya sudah minta satu orang kerjakan semua papernya. Saya ketemu dengan orang ini sharing, dia bilang, Pak Rudi, kalau betul Pak Rudi mau bangun universitas, saya kasih tanah 50 hektar di Sentul. Atur saja semua. Kami akan ada rapat tanggal 20. Saya pulang dari Timika, Jayapura, Makassar di sini tanggal 26. Dia bilang atur saja. Ada beberapa orang saya bilang, mau buka universitas nggak bisa lagi, mesti cari yang sudah jalan kita beli atau bangun kerjasama dengan yang dari Amerika. Saya sudah berbicara dengan satu orang Amerika. Kamu siap? Atur hubungan kerja dengan universitas ini. Kita buka namanya, pakai di sini. Ada tanah sudah ada. Dia bilang, kamu tidak perlu bayar. Saya akan kasih itu milik kamu, mulai universitas, atur mulai proses pembayarannya, nanti bisa diatur. Tapi tanah itu akan diserahkan. Itu cuma mimpi, salah satu mimpi. Sebelum saya mati, itu mimpi itu saya mau realisasikan. Dan saya bilang, dari pertama 100% namanya gereja, miliknya gereja Sidani Kotala. Bukan nama saya. Itu dari pertama. Dia bilang kalau itu saya berani. Sebenarnya kuncinya di situ. Saya bisa kasih. Saya bisa atur. Doakan, ini mimpi saya. Karena saya percaya janji-janji Allah sudah berikan kepada kita. Saudara punya mimpi. Saudara punya apa saja yang saudara berikan kepada kita. Saya pikir saya tidak bisa realisasikan. Saya pikir anak saya, cucu saya, generasi berikutnya. Tapi puji Tuhan, Tuhan izinkan itu. Sudah ada dan tinggal kerjasama. Gereja Sidani Kotala membuat SK, menyerahkan kepada saya untuk membuka sekolah universitas dari Gereja Sidani Kotala. 10 tahun lalu saya sudah bicara di rapat majelis pusat, sudah disetujui, tapi tidak ada jalan. Sekarang ini waktunya. Berkat-berkat Abraham. Dan kita lihat dari Galatia pasal 3 ayat 7 14 dulu, bahwa berkat-berkat Abraham akan sampai kepada bangsa-bangsa. Kita mau supaya berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa. Orang yang hidup dari iman, di Galatia 3 ayat 7 dikatakan, dialah anak-anak Abraham. Sekarang kita mau hidup dari iman. Kita ini adalah anak-anak Abraham. Berkat-berkat Abraham mau mengalir dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Saudara pun dalam keadaan posisi apa? Saudara tidak ada apa-apa, nol. Kalau Tuhan memberikan visi kepada saudara, itu tidak ada yang mustahil. Visi, saudara mau kerjakan. Saudara tahu 10 dari orang kaya di dunia ini, 6 dari 10 orang kaya yang ada di dunia ini, kekayaan mereka tidak dapat sendiri. 6 dari 10. Kecuali Bill Gates itu dia dapat sendiri. Hebatnya dia dapat sendiri. Itu orang yang terkaya yang nomor 1. Tetapi ada 6 orang kaya dari 10 ini, mereka itu semua dapat warisan kekayaan. Bukan dapat sendiri. Bukan kaya sendiri karena usaha mereka. Bukan kaya sendiri oleh karena kemampuan diri sendiri. Dia dapat warisan. Kalau mau hitung lagi nih, 300 orang kaya itu kebanyakan dapat warisan. Bukan dapat sendiri. Dan dari sini saya tarik pelajaran. Kita ini tidak ada apa-apa, tapi kita dapat warisan. Saya pertemukan satu orang dari Amerika dengan satu pengusaha di Amerika. Orang dari Indonesia dengan pengusaha di Amerika. Dia sedang pegang warisannya 1.100 hektar itu hak pengelolaan
emas di Nagire 1.100 hektar. Saya pertemukan semua di dalam Pak Rudi. Kalau ini semua selesai, kami sudah mau RUPS, rapat umum pemegang saham. Kami hanya ada 5 pemegang saham. Saya 1, istri saya yang 1. Dan pemegang saham ini sudah serahkan kepada kami. Kalau Pak Rudi bisa selesaikan, tidak ada di dalam perusahaan, di dalam MOU orang yang mengatur ini dia mau kasih sekian persen, 0,0%. Tapi Pak Rudi saya kasih 5%. Kenapa saya mau kena diri? Kenapa saya mau dekati bupati? Sekarang semua di tangan bupati. Jadi saya mau ketemu sesudah Pemda semua itu, mau ketemu Bupati Nagire. Bupati Nagire saya mau undang datang ke Amerika. Sesudah di Amerika, mau kata Pak, ini ada paper dari mereka, Bapak boleh tolong. Ini sebagai hikmat, karena semua di tangan. Tapi itu berkat Abraham secara materi. Sasaran saya itu jiwa-jiwa yang terhilang di Papua. Jiwa-jiwa yang kita mau rebut dari tangan kuasa kegelapan. Dan bukan Tuhan tidak akan pakai siapa-siapa. Tuhan akan pakai keturunan-keturunan Abraham. Anak-anak Abraham. Kalau saudara sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara adalah anak Abraham. Saudara jadi keluarga Abraham. Saudara berhak mewarisi berkat-berkat Abraham. Sekarang jangan saudara berpikir, kasihan. Kenapa saya begini? Kasihan. Saya tidak bisa ini, saya tidak bisa itu, saya tidak bisa. Saudara tidak bisa, tapi saudara Tuhan bisa pakai saudara. Bukan saudara mungkin anak saudara, mungkin saudara ketemu dengan saudara. Saudara cuma mati, meninggal, belum ada apa-apa yang terjadi, tetapi prosesnya Tuhan sementara kerja karena saudara bawa anak ini di sini, karena saudara kirim dia di sini, Tuhan pakai di sini, Tuhan pakai dengan luar biasa. Jadi jangan kita berpikir karena kita ini dipakai oleh Tuhan dalam garis keturunan kita. Abraham, Ishak sampai kepada Daud, terus sampai kepada Yusuf, sampai kepada Maria, sampai kepada Yesus Kristus. Itu berapa generasi? Tapi pada pagi hari ini saya undang saudara-saudara itu datang kepada Tuhan, bermimpi bersama-sama dengan Yakub, masuk di dalam keturunan Yakub, Abraham, dan masuk di dalam rencana Allah yang luar biasa. Amin. Mari kita bangkit lagi. Saya mau saudara masuk di dalam keluarga besar yang mewaris semua kekayaan di dunia ini. Berkat-berkat Abraham masuk di dalam keluarga Abraham. 6 dari orang kaya di dunia ini dapat kekayaan karena warisan, bukan karena kerja. Kalau dia tidak masuk di dalam keluarga, dia tidak dapat warisan. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Saya mau beri di bawah Natsar itu ada 3 hal yang saudara mesti kerjakan. Angkat tangan saudara dan saudara lihat ini. Di bawah Natsar itu ada 3 hal. Saudara, batu yang kudirikan sebagai tubuh ini akan menjadi rumah Allah. Ada 3. Yang pertama, rumah Allah. Natsar saudara harus ada hubungan dengan rumah Allah. Saudara-saudara yang belum punya rumah Allah, belum ada gereja, saudara terlibat, carilah rumah Allah. Masuk di dalam satu gereja, daftarkan diri, datang kepada pendeta, gabungkanlah dengan rumah Allah. Dan yang kedua, batu yang kudirikan sebagai tubuh ini akan menjadi rumah Allah. Dan yang kedua, dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku. Yang pertama Allah, ayat 21 dulu. Aku selamat kembali ke rumah Allahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Jadikan Tuhan di sini huruf besar. Malaikat Tuhan itu sama dengan Yesus Kristus. Yesus, jadikan Yesus sebagai Tuhan saudara. Kedua, jadikan rumah Allah itu sebagai pusat kegiatan saudara. Dan yang ketiga yang paling sulit,
dari segala sesuatu yang Kau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan sepersepuluh kepadamu. Yakub hanya mengikuti 3 natsarnya: Allah, rumah Allah, milik Allah. Saudara mau keluar hari ini hanya ingat saja 3 itu: Allah, rumah Allah, milik Allah. Apa hubungan saudara dengan Allah? Allah itu jadi Bapa saya melalui Yesus. Apa itu hubungan dengan rumah Allah? Saya sudah ikatkan diri dengan gereja di sini, Yesus Immanuel. Saudara yang sudah ada cuma datang sebagai pengunjung, saudara ada gereja di mana saudara ikatkan diri dengan gereja saudara. Tetapi yang ketiga, semua ini pribadi masing-masing. Kalau saudara setia seperti yang Yakub sedia, selalu akan kupersembahkan 1/10 kepadamu. Saudara uji Tuhan hari ini. Jadikan Allah itu Allahmu, Tuhan itu Allahmu. Jadikan rumah Allah di mana saudara berada rumah gerejamu. Dan mulai hari ini saudara puji Tuhan. Berikan, beranikan diri, bayar, kembalikan itu milik Tuhan. 3 saja ini. Mari kita angkat tangan kita. Tuhan, saya mau bernasar seperti Yakub. Saya dalam pelarian, saya dalam kekurangan, saya dalam keadaan kesakitan. Saya sudah mendengar ada keputusan dari dokter, saya tidak bisa ini, tidak bisa itu. Tapi hari ini saya minta mujizat daripada Tuhan. Saya percaya hari ini Tuhan sudah berkunjung kepada saya. Dan saya mau bernasar kepada Tuhan. Saya mau bernasar kepada Allah, kepada rumah Allah, dan kepada milik Allah. Hari ini, dalam nama Yesus. Amin. Silakan. Tuhan memberkati saudara. Bergabunglah dengan gerakan Tuhan yang luar biasa. Tuhan memberkati.